Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior Official. Semoga di video-video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian ya. Untuk kalian yang tidak tertarik dengan hal gaib ya atau tentang spiritual, silakan di cancel video ini karena takutnya nanti kalian berkomentar yang tidak baik seperti itu. Dan untuk kalian dimanapun, semoga kalian itu sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya ya. Jadi ini video part 2-nya tentang ciri-ciri orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang. Nah, untuk kalian disimak kali aja atau siapa tahu ciri-ciri ini ada di diri kalian gitu loh ya. Karena ada orang yang tahu dan ada orang yang nggak tahu. Nah ini bagi orang yang nggak tahu, kali aja ada beberapa persen atau kesamaan di video ini dengan kepribadian kalian atau sifat dan karakter kalian. Nah silakan disimak dan kita mulai ke pembahasannya. Nah, ciri-ciri bagi orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang. Ini ada beberapa ciri yang harus kita ketahui, tapi bukan berarti ciri-ciri kalau ada di diri kalian itu 100% benar adanya. Karena perlu pengecekan agar hasilnya benar atau tidak seperti itu. Nah, kita langsung simak videonya. Yang pertama, ciri-ciri bagi orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang. Yang pertama, orang ini mempunyai ketegasan ya, ketegasan yang sangat luar biasa. Kalau kata dia A, pasti A. Kalau kata dia B, pasti B. Nggak mungkin jadi A terus jadi B, itu nggak mungkin. Karena kenapa? Ketika orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang itu mempunyai suatu sifat yang tegas gitu loh. Tegas dalam arti tegas dalam dirinya dan untuk orang lain seperti itu. Yang kedua, orang ini biasanya akan menikah 2 kali. Biasanya ya. Bahkan bisa sampai 3 kali nikahnya kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki biasanya seperti itu. Karena kenapa? Orang ini akan melakukan suatu perjalanan atau biasanya dari kampung A pindah ke kampung B, pindah ke kampung C, biasanya seperti itu. Entah itu karena suatu faktor kehidupan, entah itu karena tugas. Biasanya sih tugas, karena orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang ini mempunyai tugas atau misi dalam hidupnya oleh Khodam tersebut gitu ya. Yang ketiga, orang ini biasanya kehidupannya itu sangat sederhana, tapi dalam konteks cukup ya, cukup gitu. Jadi tidak kaya, tidak miskin, tapi cukup seperti itu. Yang keempat, orang ini kalau misalnya wanita yang memiliki, orang ini biasanya akan cerewet, banyak ngomongnya gitu. Dalam arti kalau sekalinya ngomong itu akan nyeletuk. Padahal itu karena bawaan dari si Khodam tersebut ya, bawaan dari lahirnya seperti itu. Tapi bagi orang yang mendengarkan atau lawan bicaranya itu, ih cerewet banget sih, ih ngomongnya pedes banget. Nah seperti itu biasanya kalau di wanita. Nah yang kelima, ciri-ciri bagi orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang yaitu biasanya orang ini memiliki pusaka lebih dari satu, bahkan bisa banyak. Biasanya punya pusaka keris misalnya, atau kujang, tombak, peso, batu-batu, batu akik atau batu cincin, biasanya itu banyak, atau selendang. Nah itu banyak sekali biasanya mereka ini akan mengoleksi benda-benda pusaka karena tertarik bawaan dari si Khodam Panglima Perang ini. Nah selanjutnya orang ini akan memiliki daya tarik yang sangat luar biasa untuk lawan jenis biasanya ya. Walaupun biasa aja atau bisa dikatakan gue ini jelek loh, gue ini nggak cantik loh, tapi bagi orang yang melihat ya itu akan sangat luar biasa karena pancaran auranya,
karismatiknya itu sangat luar biasa. Jadi membuat lawan tarik itu, wah sangat gampang sekali gitu. Walaupun kita itu minder biasanya. Biasanya seperti itu. Gua ngerasa hitam, botak, jelek, ya kan. Tapi itu cewek cantik banget misalnya. Tapi karena bawaan si Khodam Panglima Perang ini karismatiknya, auranya sangat luar biasa. Nah, itu si cewek itu bisa aja didapatkan gitu. Atau si cewek itu bisa tertarik dengan si cowok ini yang merasa dirinya itu jelek. Biasanya seperti itu gitu. Karena itu bawaan karismatiknya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dan jarang bagi orang yang memiliki Khodam Panglima Perang ini. Sangat jarang. Karena kenapa? Bagi orang yang didampingi oleh Khodam Panglima Perang ini, kalau misalnya di umurnya itu masih 35 tahun lah ke bawah, biasanya si Khodam Panglima ini, biasanya ya, hanya datang itu sewaktu-waktu saja, gitu loh. Datang itu sewaktu-waktu saja. Kalau misalnya lagi, ibaratnya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali, jadi sewaktu-waktu saja, gitu. Tapi kalau udah usia 35 ke atas, itu si Khodam Panglima itu akan menetap, gitu loh, menetap akan mengikuti terus tuannya, seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau misalnya di umur 35 ke bawah, si beliau ini akan terus ikut, itu bahaya. Karena kenapa? Karena banyak sosok-sosok yang negatif akan mencoba menjajal si orang tersebut, atau bagi orang yang memiliki Khodam Panglima, gitu loh. Karena di atas langit pasti ada langit, gitu ya. Jadi walaupun kita didampingi Khodam Panglima Perang, tapi kalau ada sosok yang kuat, nah itu akan bentrok. Makanya si Khodam ini menjaga tuannya agar tetap aman, gitu loh. Tapi kenapa si Khodam Panglima ini hanya sewaktu-waktu saja? Namanya Panglima pasti punya anak buah. Ya dia nyuruh anak buahnya untuk standby sama tuannya. Tapi kalau ketika umur 35 ke atas, itu karena sudah bisa dikatakan udah dewasa, si Khodam Panglima ini akan menetap, akan mengikuti tuannya. Karena kenapa? Karena umurnya sudah pas, dan pastinya orang tersebut mempunyai kebatinan atau keilmuan sangat, udah dibilang sangat luar biasa, seperti itu. Jadi tidak berakibat fatal lah, istilahnya seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri sedikit yang saya ketahui tentang ciri-ciri bagi orang yang didampingi oleh Khodam Panglima. Nah, untuk kalian, kalau misalnya kalian merasa atau kalian mempunyai Khodam Panglima, ya, terus ada ketidaksamaan, ya saya mohon maaf. Karena yang saya tahu dengan versi saya, ya saya terangkan ke kalian. Untuk kalian, kalau misalnya tidak sama, ya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Karena semuanya yang kita tahu belum tentu benar. Tapi yang maha benar ya tentunya pasti benar, seperti itu ya. Dan jadikan video ini suatu wawasan yang baru untuk kalian. Dan salam kenal dari saya, Rintang Junior. Dan untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri bagi orang yang didampingi oleh Khodam Datuk. Seperti itu ya. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan atau penasaran dengan video selanjutnya, silakan tekan subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.